Malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita ketemu lagi di dalam Zoom bersama Dr. Wijaya untuk membahas topik 5 pilar kesehatan, artinya back to basic, agar kita bisa review kembali apa yang kurang basic kita sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik. Oke, silakan waktu dan tempatnya, Dokter. Ya, terima kasih. Ini yang minta review kemarin grup Malaysia ini. Hari ini cuma Bu Efda yang datang. Nggak apa-apa, kita dapat manfaatnya semua ya. Oke, saya Nanti share screen ya. saya recording juga nih, Dok. Sebentar. Ini kok nggak bisa. Oke. Ya. Sudah muncul ya slide-nya? Sudah. 5 pilar ini kesehatan. 5 pilar ya. Ini versi yang saya kumpulkan tuh 5. Ada yang bikin 3, ada yang bikin 6, ada yang bikin 7 gitu ya. Jadi ini bukan rumus ilmu pasti, ini hanya kompilasi hal-hal yang penting sekali yang bisa menjadi pilar kesehatan kita. Oke. Nah, kalau kita bicara orang sakit, itu sebenarnya ada cerita panjang di baliknya. Ya. Yang kita sebut tuh sebagai faktor resiko. Jadi kalau orang tuh ada di ICU, ini bukan kejadian yang mendadak ini. Ya, kecuali ini ya kecelakaan ya. Tapi kalau penyakit, ini prosesnya tidak mendadak. Selalu didahului dengan yang namanya faktor risiko. Nah, ini kita sudah kenal semua. Ternyata yang kita bilang penyakit ini sebenarnya belum jadi penyakit. Ini jadi faktor risiko. Orang hipertensi kan nggak ada gejala apa-apa. Banyak orang kebetulan aja ketahuan dia ada darah tinggi waktu iseng-iseng ditensi gitu ya. Makanya dia belum jadi serangan tuh berupa faktor risiko. Ya, darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, ini kan juga semua tidak ada gejalanya. Ya. Tapi ini menjadi cikal bakal untuk suatu penyakit. Makin banyak faktor risiko itu hadir, makin dekat dia pada suatu serangan. Orang kena stroke, kena serangan jantung itu karena faktor risikonya ini sudah berlangsung lama atau sudah cukup banyak berkumpul di badan dia. Gitu. Nah, di sini rokok ini walaupun tidak muncul di laboratorium ya, nggak ada diperiksa labnya ketahuan Anda perokok gitu nggak ada. Tapi dalam kedokteran itu sudah sangat jelas merupakan salah satu faktor risiko terhadap penyakit. Ya. Dan ada banyak lagi lain faktor risikonya, termasuk inaktivitas ya, orang yang hanya duduk-duduk, nonton TV, makan snack gitu. Itu semua faktor risiko. Satu waktu dapat serangan, jadilah penyakit. Bisa penyakit ringan, bisa juga langsung penyakit berat. Sampai seperti ini nih kondisi di ICU nih. Tabung-tabung semua infusan udah mengambil alih fungsi kehidupan sehari-hari. Nah, dari faktor risiko tadi, itu obesitas merupakan suatu faktor risiko yang cukup menyolok. Ya. Kenapa? Karena dari obesitas ini nanti terjadi kumpulan gejala gulanya naik, tensinya naik, ya, trigliserid, kolesterol naik, gitu. Ya. Lalu dari kolesterol itu HDL-nya ini turun ya, jadi LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, dia lebih cepat lagi terjadi penyumbatan pembuluh darah. Jadi sekarang orang gemuk ini bukan lagi dilihat sebagai gangguan estetika, tapi sudah merupakan faktor resiko yang besar. Karena
dia sudah mewakili berbagai faktor risiko yang ada di dalam tubuhnya. Nah, ini disebut metabolic syndrome. Ya, jadi dari obesitas, gangguan metabolik, muncullah bermacam-macam gangguan kadar gula, kadar lemak itu. Jadi semua ini sekali lagi tidak terjadi tiba-tiba ya, tidak seperti ada petir di siang bolong lalu muncul gitu. Semua faktor risiko ini ibarat tabungan, sedikit demi sedikit, snacknya makin banyak, lemaknya juga tambah banyak, sedikit demi sedikit. Nah, seperti orang nabung. Gitu. Nanti waktu dia cek labnya di bintang, ya dikasih bintang, bintangnya 1, 2, 3 tuh, baru dia menyadari, tabungan saya ternyata sudah banyak. Ya. Nah, silakan lagi tabungannya ini juga ada bunganya. Nah, bunganya ini berupa penyakit. Dari yang penyakit ringan, rasa berat, kaku-kaku sendinya, gitu, rasa malas. Nah, itu berkumpul penyakit demi penyakit menjadi penyakit yang lebih berat. Nah, susahnya jadi manusia itu kalau sudah sakit begini baru sibuk cari obat. Ya. Cari obat, cari dokter yang jago gitu. Maunya penyakitnya cepat pergi, ya. Padahal dia menabungnya sudah lama. Cuma sakitnya aja baru muncul sekarang dan dia maunya cepat pergi. Entah itu pakai blower ya, pakai Aithera Care di blow, maunya begitu di blow semuanya tuh hilang gitu ya. Nah, yang merasa reaksinya cepat pada tubuhnya begitu optimis sampai yakin bahwa nanti rumah sakit bisa tutup ini katanya. Karena semua orang pegang blower ya. Tapi kita akan belajar di sini hal itu tidak mungkin terjadi kalau 5 pilar tadi itu tidak diperbaiki. Ya. Jadi orang yang faktor risikonya sudah puluhan tahun, jangan harap dia bisa membaik dalam seminggu. Ya. Nah, malah sejumlah penyakit itu bukan hanya susah untuk sembuh, bahkan ada yang tidak bisa kembali lagi. Ya, misalnya pasien stroke. Nah, kalau otak itu sudah rusak, apalagi rusaknya banyak gitu. Walaupun dengan semangat diobati, belum tentu sarafnya itu akan tumbuh lagi gitu. Ya. Dalam kedokteran tuh jaringan saraf tuh paling susah untuk beregenerasi. Jadi di sini sekali lagi kita diingatkan. Faktor resikonya sudah lama, tapi penyakitnya bisa tiba-tiba. Kata stroke itu dari kata to strike ini. Jadi seperti orang tersambar petir. Tiba-tiba dia pelo. Tiba-tiba dia lumpuh jatuh. Tiba-tiba tidak sadar. Nah, orang sakit jantung juga begitu. Tiba-tiba dadanya nyeri. Tiba-tiba pingsan. Nah, itu serangannya tiba-tiba. Tapi proses perjalanan penyakitnya itu tidak tiba-tiba, itu bisa puluhan tahun. Nah, sekarang kita akan menyoroti 5 pilar kesehatan ini. Kita mulai dari makan, minum, dan udara yang sehat. Jadi semua yang masuk ke dalam tubuh kita ini mestilah sesuatu yang sehat. Kalau sudah mulai ada cemaran, ya, makannya tuh bukan lagi makanan alamiah, tapi sudah makanan pabrik semua, gitu ya. Karena manusia modern maunya yang modern, ya makanannya pabrikan semua, mie instan, kopi instan, gitu. Nah, itu sudah cikal bakal merusak pilarnya. Jadi kalau dia mau pilar pertama rusak, ya silakan teruskan gaya hidup yang instan-instan tadi. Tapi kalau dia mau pilarnya kuat, perbaiki makannya, minumnya, dan juga udaranya. Nanti kita akan bahas. Pilar kedua itu olahraga.
olahraga yang teratur. Jadi kalau sudah ada pemasukan, jangan lupa untuk pembakaran juga. Nah, kalau masuk tidak dibakar, jadi tabungan tadi, lemaknya ditabung makin lama makin banyak. Ya. Sesudah olahraga, kita secara otomatis tuh akan merasa lelah dan butuh istirahat. Ya. Jadi di sini olahraga membantu kita untuk beristirahat dengan lebih baik dan tidurnya juga bisa lebih nyenyak. Tapi kalau dia tidak berolahraga, ya, hanya urus pekerjaan terus, gitu. Bisa-bisa dia kerja sampai malam, ditambah lagi kopi instannya itu, dia jadi kurang istirahat, kurang tidur. Ya. Nah ini udah 3 pilar dia nanti terganggu. Nah, pilar keempat ini relaksasi dan rekreasi. Jadi manusia tuh kita tahu kan ada tubuh, ada jiwa, ada spiritual. Nah, di sini jiwanya juga perlu istirahat. Nah, rekreasi, relaksasi ini penting, ya, terutama buat jiwanya. Lalu yang kelima ini spiritualitas hidup yang positif. Ya. Jadi manusia itu kan dikenal punya kepribadian. Nah, kepribadian ini nanti akan kelihatan seberapa positifnya orang itu. Kalau ada sedikit masalah tuh sudah komplainnya dari pagi sampai malam, itu berarti spiritualitasnya kurang sehat. Ya. Jadi 5 pilar ini saling mendukung untuk membangun kesehatan yang baik. Kita dalami satu-satu ya. Mulai dengan makan minum. Di sini bukan hanya jumlahnya. Ya. Nah, banyak orang tuh bicara makan minum, fokusnya hanya di jumlahnya, diet, kurangin makannya. Ya. Sampai lupa dalam makanan kita juga butuh kualitas yang baik. Kalau dulu kan kita mengenal 4 sehat 5 sempurna itu, nah itu tentang isi dari makanan itu harus bagus dan saling melengkapi. Ya. Jadi jumlahnya dan kualitasnya ini harus baik. Kalau makanan instan tadi, snack-snack menemani nonton TV, itu tidak ada nilai gizinya. Itu hanya enak karena dikasih garam. Misalnya. Digoreng, dikasih bawang sedikit tuh sudah enak untuk dinikmati, tapi tidak cukup untuk membangun kesehatannya. Nah, di sini kita mesti ingat ya, jangan hanya cari enaknya, delicious, tapi kita mulai belajar fokus tuh nilai nutrisinya seberapa. Ya. Lalu kebersihan. Nah, di negara kita tuh kalau penjajah makanan di luar restoran resmi itu belum cukup baik pengawasan kebersihannya. Ya. Jadi dia pakai minyak bekas goreng berapa kali itu tidak ada yang pergi periksa. Belum lagi kalau dia pakai macam-macam pewarna gitu. Jadi kita hati-hatilah untuk makan yang kita tidak kenal kualitas nutrisinya dan juga kebersihannya. Nah, terus kita mesti mulai membangun rem yang lebih kuat lagi, ya. Ngerem untuk membatasi apa yang tidak bagus dari pilar makanan. Ya, tadi pertama tuh yang harus di stop tuh rokok. Ya. Semua penelitian rokok tuh semuanya hasilnya negatif. Tidak ada manfaat rokok bagi kesehatan. Ya. Kalau ada peneliti yang melakukan itu, biasanya peneliti itu ya perokok. Gitu. Jadi dia mencoba mencari pembenaran. Tapi hasil di seluruh dunia selalu hasilnya negatif. Ya. Tidak baik bagi kesehatan. Lalu pengawet, pewarna, penyedap masakan, pemanis. Nah ini terbaru
saya baca artikel, aspartam sudah mulai diminta untuk ditarik dari bahan pemanis buatan. Selama ini dibilang aman-aman, tapi sekarang baru disadari ada bahayanya. Lalu margarin. Margarin ini beda dengan mentega. Jadi margarin ini juga sudah cukup lama juga dikenal tuh membuat plak pembuluh darah tuh cepat terbentuk. Ya. Jadi ini bikinan pabrik. Secara alamiah tidak ada margarin. Tapi karena pinternya manusia, dia menciptakan margarin. Nah, badan kita rupanya tidak mengenali ini sebagai bahan alami. Sehingga waktu diproses di metabolisme kita, ampasnya banyak, tidak bisa dicerna dengan sempurna. Nah, ampasnya itu yang bikin timbunan plak. Lalu lemak dan garam, ini juga perlu dibatasi. Nah, delicious, enak, maknyus gitu kalau istilah kita ya. Nikmat. Orang wisata kuliner itu kan mencari ini, delicious. Ya. Padahal secara dasarnya makanan itu nikmat karena ada 3 unsur ini. Ada manisnya, ada asinnya, dan ada kolesterolnya. Nah, kita tahu orang kalau sudah terbiasa manis, dia akan cari manis. Bahkan bisa makin lama makin manis minuman yang dia bikin itu. Jadi ini disebut sugar craving. Selalu cari yang manis-manis. Nomor 1 paling dekat diabetes, ya, sakit gula. Lalu dari diabetes itu nanti ibu dari semua penyakit. Nah, kemudian disadari juga orang yang gulanya tinggi itu sistem imunnya menurun. Daya tempur leukositnya tuh lemah, malas dia berperang. Ya kalau orang lagi infeksi itu disarankan jangan makan yang manis-manis karena nanti infeksinya lebih galak daripada sistem imunnya. Dan sekarang penderita cancer ya, ini lambang kepiting nih cancer, itu sudah cukup terkenal untuk menghindari gula gitu, manis-manis. Karena kansernya lebih subur gitu ya. Jadi infeksi, kanker ini dikaitkan dengan jumlah manis yang masuk dalam tubuh. Nah, sekali lagi manis itu yang bikin nikmat. Yang kedua asin-asin. Ini juga suatu kebiasaan. Kalau orang sudah kebiasaan asin, dia masak apa aja ke restoran, dia tambahkan garam lagi. Gitu. Bahkan sebelum dia mencoba masakannya, dia sudah tambahin garam. Nah, jadi kita tahu dari asin ini muncul hipertensi. Asin itu sendiri memberatkan kerja ginjal. Ya, jadi ada asin, ada hipertensi, ujung-ujungnya dia bisa gagal ginjal. Orang yang gagal ginjal otomatis tuh disuruh makan rendah garam. Yang ketiga nih kolesterol. Kolesterol ini bikin rasa nikmat juga. Kalau kita minum susu yang non-fat, yang nggak ada kolesterolnya, nah itu rasanya nggak enak sekali, hambar gitu ya. Tapi disadari kolesterol ini punya andil di dalam membentuk plak ini. Ya. Walaupun belakangan tuh ada temuan kolesterol itu ternyata tidak seheboh sebagai penyebab plak, gitu. Tapi para ahli jantung tetap mewaspadai kolesterol ini. Ya. Tapi sekarang lebih disoroti soal keseimbangan LDL dan HDL-nya. Kalau HDL-nya rendah, dia tidak ada pelindungnya, maka plaknya itu akan cepat terbentuk. Nah, dari plak ini, sumbatan ini, terjadilah serangan jantung, serangan otak, itu stroke. Ya. Nah, jadi di sini kita ingat bahwa yang nikmat itu bisa membawa bencana kalau dia kebanyakan dan terlalu lama jadi kebiasaan. Apa yang bersifat nutritious dalam makanan? Ini yang kita penting tahu ya. Kita mengenal
makro, gizi makro namanya. Itu karbohidrat, protein, dan lemak. Ya. Lalu kita mengenal juga gizi mikro yang jumlahnya hanya miligram bahkan mikrogram. Nah, vitamin, mineral itu termasuk di situ. Lalu para ahli kesehatan juga menemukan ada bahan yang sekarang ini banyak hilang dari makanan, yaitu enzim. Ya. Karena makanan kita semuanya dimasak. Enzim kalau kena panas dia rusak. Gitu. Enzim harus utuh tuh dari makanan tuh dalam buah-buahan dan dalam sayuran yang masih mentah, lalapan gitu ya. Jadi kalau dia nggak suka buah, nggak suka lalapan, semua sayurannya dimasak, ya dia otomatis sangat minim masukan enzimnya. Dan ini merupakan modal untuk mencerna makanan. Jadi akan kurang daya cernanya. Lalu belakangan disoroti juga peran antioksidan dalam makanan. Karena antioksidan itu nanti menangkal radikal bebas. Kalau dia makan cukup sayur, cukup buah, antioksidannya juga mestinya cukup. Gitu. Tapi karena banyak orang nggak suka sayur, ya buah itu juga suatu barang mewah gitu. Kalau nggak ada acara khusus, mungkin dia nggak ada buah di rumahnya. Ya. Jadilah dia kekurangan antioksidan. Lalu ilmu gizi berkembang lagi dengan penemuan pentingnya bakteri usus yang kita kenal sebagai probiotik. Ya. Lactobacillus dan sejumlah baksil lainnya di usus itu harus ada. Gitu. Karena mereka bagian dari pencernaan. Nah, kemudian probiotik ini sekarang sudah berkembang tuh menjadi tribiotik. Ya, sebelumnya kita mengenal prebiotik yaitu makanan bagi basil di usus kita, bakteri di usus kita. Nah, prebiotik ini juga sebenarnya ada di sayur dan buah. Itu makanannya bakteri-bakteri ini sehingga mereka subur. Tapi kalau kita tidak supply dengan sayur dan buah, lalu makanannya banyak menghancurkan bakteri usus, misalnya dia sering makan antibiotik, gitu. Habislah probiotiknya ini. Ya. Jadi prebiotik itu makanan bagi kesuburan probiotik, dan belakangan muncul istilah postbiotik, yaitu bagian dari bahan pencernaan di usus ya, yang merupakan pendukung suburnya probiotik ini. Jadi probiotik ini menghasilkan postbiotik. Postbiotik ini merupakan bahan juga bagi kesuburan probiotik. Ya. Jadi sekarang suplemen sudah ada yang lengkap 3 jenis probiotik, prebiotik, dan postbiotik. Dan terakhir saya mau soroti soal serat ini. Sayur dan buah itu sebagian besar berisi serat. Kalau dia tidak suka makan sayur dan buah, berarti seratnya ini sangat minim. Padahal serat ini kita mengenal 2 macam ya, yang larut dan yang tidak larut. Yang tidak larut ini berperan seperti sikat buat ususnya. Jadi ususnya tuh dibersihkan dengan sikat dari serat ini. Kalau tidak ada serat, kotoran itu bisa lengket dengan ususnya dan susah untuk dibersihkan hanya dengan cairan yang lewat. Ya, begitu lengketnya dia sudah seperti kerak di dalam usus. Itu pentingnya serat ini sebagai sikat. Karena kalau dia lengket, terjadi radang kronis, itu cikal bakal kanker usus gitu. Ya, jadi banyak orang kanker usus karena nggak suka makan sayur dan buah. Serat yang larut itu nanti berperanan untuk mengikat kolesterol. Gitu. Jadi serat ini penting sekali dalam bahan makanan kita. Nah, yang berikutnya udara. Ini kan kita minggu-minggu ini di bombardir
berita tentang polusi, ya, bukan hanya di Jakarta, tapi di Tangerang, di tempat saya juga sudah mulai masuk daftar tidak sehat udaranya. Ya. Nah, kalau di luar rumah itu asap, debu, gas itu yang membuat udara seperti ini, gitu ya. Gedung-gedung itu tidak kelihatan lagi. Gitu. Tapi jangan lupa, kita jangan hanya waspada terhadap polusi di luar ini. Kita disuruh pakai masker lagi karena polusi sekarang, bukan karena COVID. Nah, di dalam rumah ternyata juga polusi itu bisa tinggi, gitu ya. Nah, pertama lagi-lagi dari asap rokok. Nah, ini kalau orang tua yang nggak tahu diri merokok di dalam rumah, ini dia meracuni seisi rumah. Ya. Jadi kalau dia merasa kenikmatan rokoknya terganggu, dia boleh aja isep rokoknya, tapi asapnya jangan disembur lagi, gitu ya. Ya, karena orang lain kan nggak mau rokok. Gitu. Jadi di dalam rumah jangan rokok, karena nanti anak-anak, bayi semua kebagian asap rokok ini. Lalu debu-debu. Nah, ini kalau polusi udaranya tinggi, otomatis debu di kasur, bantal ini semua juga jadi tinggi. Ya. Nah, disarankan lebih sering untuk mencuci sarung bantal, spray, gitu. Ya. Nah, di kamar tidur itu hindari terjadi penumpukan kertas-kertas, ya, buku, koran, majalah tuh jangan taruh di kamar tidur. Karena nanti kalau tambah usia dia kertasnya akan hancur tuh jadi debu kertas, ya. Juga boneka. Boneka itu akan mengikat debu-debu ini, ya. Lalu gorden juga gitu. Supaya bisa sering-sering dicuci, jangan pakai gorden yang tebal-tebal, ya. Karena kita bawaannya jadi lebih jarang juga mencucinya. Jadi ini penting untuk mengurangi jumlah debu di kamar. Berikutnya tuh bahan yang disemprotkan, ya, aerosol. Nah, insektisida itu ya yang kita pakai untuk semprot nyamuk, kecoa, semut itu jangan lupa itu adalah racun gitu. Jadi kalau semut kecoanya mati, kita juga bisa mati gitu. Ya. Cuma mungkin karena dosisnya tidak sampai mematikan kita anggap itu aman gitu ya. Itu tidak aman, ya. Itu polutan yang meracuni tubuh kita sedikit demi sedikit. Sekarang pewangi juga disoroti, itu kalau tidak bahan organik itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Orang yang talasemia misalnya tuh ya, darahnya rapuh gitu, itu sensitif, ya. Kalau kena kanker itu lebih cepat rusak sel darah merahnya, ya. Jadi hati-hati dengan pencemaran dari udara ini. Pilar kedua, olahraga. Kita mengenal jenis olahraga tuh ada yang disebut isotonik, ya. Ini contohnya orang yang aerobik. Lalu ada yang isometrik. Nah, ini ototnya yang dibebani. Ya. Jadi waktu dia angkat besi itu ototnya dibikin kontraksi menahan bebannya. Ya. Lalu ada olahraga yang mementingkan kelenturan, misalnya jenis-jenis stretching yang ada pada yoga, pada pilates. Ya. Lalu olahraga pernafasan. Aerobik itu juga menguatkan paru-paru, tapi ada yang khusus tuh olahraga pernafasan, dia tidak sampai melakukan gerakan aerobik, tapi dia fokus hanya pada pernafasannya. Ya, Qigong, Tai Chi itu semua masuk olahraga pernafasan. Olahraga ini frekuensinya mereka sudah hitung tuh minimal 3 kali seminggu. Ya. Dan itu juga jadwalnya 15 menit setiap kali berolahraga. Ya. Kalau olahraga apa? Jalan keliling rumah misalnya. Ya. Cuma 5 menit itu belum termasuk. Ya. Nah, ada catatan khusus. Kalau orang hipertensi, dia tidak boleh
olahraga yang isometrik, angkat beban. Karena waktu dia mengangkat beban itu tensinya naik. Gitu. Jadi kalau dia nggak perhatikan tensinya, dia angkat berat, pecah tuh pembuluh darah di otaknya. Lalu orang yang obesitas, orang obesitas tidak boleh olahraga yang lari, ya, karena jogging itu membebani lututnya, membebani ankle-nya. Sementara dia berat badannya sudah 100 kilo misalnya. Ya. Jadi hal-hal ini penting. Jadi olahraga pun ada aturannya. Lalu olahraga itu harus menyenangkan. Kalau olahraganya karena terpaksa itu biasanya nggak tahan lama. Ya. Karena orang nggak suka dengan penderitaan. Dia akan cari alasan untuk menjauhi penderitaan, ya otomatis dia berhenti berolahraga. Jadi carilah olahraga yang menyenangkan. Lalu lakukan dengan konsisten, tadi sudah 3 kali seminggu ini, nah ini harus dilakukan terus-menerus gitu ya. Dan ini tidak termasuk bagian dari activity daily living. Ya. Saya nggak olahraga, tapi saya banyak aktivitas di rumah, ngepel, nyapu, dianggap itu sudah olahraga. Itu dalam dunia medis tuh disebut activity daily living. Ya. Kalau olahraga itu di luar dari activity daily living, ekstra, pembebanan ekstra. Jadi yang 3 kali seminggu ini di luar yang kegiatan sehari-hari. Nah, Sis Irina tadi, Ibu Vince nih yang ada di depan ini ya. Nah, ini mau gambarkan bagaimana olahraga itu memang menyenangkan sehingga orang tidak segan untuk mengulangnya ya. Karena ada manfaat fisiknya, yang aerobik itu untuk paru dan jantung, yang beban itu untuk tulang dan otot gitu ya. Dan olahraga itu ternyata manfaatnya juga besar buat otak. Orang Parkinson, orang Alzheimer itu bisa dicegah perburukannya kalau mereka rutin berolahraga. Dan karena olahraga itu melancarkan aliran darah, otomatis seluruh organ tuh juga diuntungkan dengan olahraga. Itu manfaat fisiknya. Manfaat mentalnya, olahraga itu sebagai antidepresan. Orang depresi kan cenderung tuh malas untuk beraktivitas. Kalau dipaksa untuk dia ikut teman-temannya beraktivitas, dia sudah satu langkah keluar dari depresinya. Nah, belum lagi kalau olahraganya sudah rutin dilakukan, akan muncul hormon-hormon kebahagiaan ini. Ya. Serotoninnya tuh akan meningkat. Serotonin ini adalah obat antidepresan. Lalu rasa mencapai sesuatu, ya minggu ini sudah bisa jalan 1000 langkah, minggu depan 2000, itu pencapaian itu adalah bagian dari dopamin. Orang merasa dirinya berharga karena bisa berhasil mencapai sesuatu. Lalu hormon untuk rasa persahabatan, rasa dikasihi, disayang, hormon kenikmatan setelah berolahraga, ini semua muncul. Ya. Nah, disinilah kita pilih-pilih olahraga yang menyenangkan. Pilar yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, istirahat ini mencakup sekedar dia duduk santai, ya, relaksasi, sampai dia tidur sebentar, nap, ya, tidur siang istilahnya. Ini bagian dari istirahat. Lalu malam hari kita masuk dalam siklus tidur malam, ya, sleep. Nah, di sini disoroti soal jumlahnya berapa jam, tapi juga kualitasnya. Ada orang tidur 8 jam, tapi tidak nyenyak gitu. Nah, itu yang kita sebut tidurnya tidak berkualitas. Nah, bagaimana kita tahu tidurnya berkualitas? Jumlahnya cukup. Kalau dia bangun tidur tuh dia merasa segar bugar gitu, ya, bergairah untuk
memulai hari itu dengan semangat, ya. Nah, itu tandanya dia sudah beristirahat dengan cukup. Ada macam-macam gangguan tidur. Ada orang yang susah untuk jatuh tidur. Tapi kalau sudah tidur, dia bisa sampai pagi, gitu ya. Nah, ini masih mendingan. Ini kita tinggal cari hal apa yang mengganggu dia untuk mulai tidur. Mungkin udara AC-nya kedinginan, atau suara berisik, atau lampunya terlalu terang. Gitu. Nah, begitu hal-hal itu diatasi, dia lebih mudah jatuh tidur, selanjutnya nggak ada masalah. Yang kedua itu dia mudah terbangun. Ya. Jadi semalaman dia bisa bangun 4-5 kali misalnya. Nah, ini tentu memotong jam tidurnya sehingga jumlahnya itu tidak memadai. Ya. Nah, yang ketiga ini tidurnya tidak pulas. Jadi dia gampang tidur, dia tidak sampai bangun berkali-kali gitu. Tapi tidurnya itu tidak bisa sampai deep sleep. Gitu, ya. Jadi dia merasa tidak tidur gitu. Tapi orang yang di sampingnya melihat dia tidur gitu. Nah, ini sering jadi sumber konflik pasangan. Ya. Si suami atau si istri bilang, "Gua nggak tidur semalaman," gitu. Lalu pasangannya langsung menyerang balik, "Apanya nggak tidur? Saya lihat sendiri kamu tidur kok." Gitu. Ya. Nah, padahal bagi yang mengalami, dia merasa dia tidak tidur gitu. Ya, karena tidurnya ini dari 4 level, dia tidak sampai level yang keempat. Nah, jadi seringkali tidurnya tuh diganggu oleh mimpi-mimpi yang tidak enak. Ya, kalau tidur tidak pulas tuh dampaknya seperti itu. Nah, totalitasnya jadi tidurnya sedikit. Dan ini nanti akan mengganggu kesehatannya. Relaksasi dan rekreasi, ini pilar yang keempat. Ya. Jadi bersantai-santai, tidak pikirkan pekerjaan, kasih istirahat fisik dan mental dan juga spiritualnya. Ya, pergi ke spa, massage, musik, dansa, atau menekuni hobinya, itu adalah membangun pilar keempat ini. Ya. Nah, di gambar ini sangat terkenal ini ya, lokasi ini Maldives Island. Dan kita tahu ini mahal sekali kalau rekreasinya harus ke sini, gitu ya. Tidak harus, kita bisa lakukan semua ini bahkan di rumah sendiri, gitu ya. Jadi jangan bayangkan saya tunggu cuti baru bisa relaksasi dan rekreasi. Nah, pilar yang kelima ini spiritualitas hidup. Ini ada 2 hal besar ya, menerima dengan syukur, lalu melepaskan dengan ikhlas. Ini 2 hal seperti kita bernafas. Ya. Tarik nafas, buang nafas. Nah, waktu tarik itu kita menerima semua berkat-berkat itu dengan penuh syukur. Waktu kita buang itu kita lepas semua beban-beban. Ya. Jangan disimpan, jangan menggerutu karena satu persoalan kecil yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Itu kebodohan kita sendiri. Nah, kalau ini dilakukan dengan rutin menjadi kebiasaan gaya hidup dia, tidak sulit untuk muncul rasa bersyukur. Ya. Tidak harus dapat lotre 1 miliar baru bersyukur. Gitu ya. Semua hal-hal yang sepele pun dia bisa syukuri. Lalu muncul rasa tenang, rasa damai sejahtera. Nah, ini hormon-hormon yang tadi 4 itu bermunculan di sini. Sukacita, orang yang bisa mengasihi, bisa mengampuni. Ini kan kalau mengampuni berarti dia mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, dilepaskan. Ya. Kalau bisa mengampuni, baru dia mungkin memberkati. Nah, itulah spiritualitas hidup yang baik. Di sini gambar ini mengatakan
melepaskan segala sesuatu yang membuat Anda terikat ke bawah itu penting. Ya. Lepaskan, makin banyak yang Anda lepaskan, makin tinggi Anda melayang gitu ya. Jadi kalau kita banyak beban hidup, kita akan seperti ditarik gravitasi bumi ini dengan kuat sekali. Gitu. Kita merasa hidup ini semuanya beban adanya. Nggak ada kesenangan apa-apa di dalam hidup ini. Nah, nggak lama deh orang seperti itu pasti akan dihinggapi macam-macam penyakit. Oke, itu yang saya bisa sharingkan. Sis Irina? Ya, komplit ya. Kita Sis semua sudah ya. mendengarnya. Kemudian dengan kondisi seperti ini, Dok, berarti kita sendiri yang harus pintar-pintar mengaturnya ya. Iya, kita manajer buat tubuh kita gitu. Ya. Kita nggak bisa sewa orang untuk mengatur hidup kita 24 jam. Kita juga tidak bisa menunggu orang menyediakan kepada kita seperti yang kita perlukan ya, Dok. Iya. Selama ini kita kan merasa orang lain harus menyediakan ya. Iya, jadi kalau kita balik ke basic makan, minum, dan nafas itu ya pilar pertama. Kita disediakan kan hanya waktu bayi. Iya, Waktu bayi aja nafas sudah harus sendiri juga. iya. Kadangkala begitu lahir dia juga kesulitan nafas ya. Ya, itu lain cerita. Iya. Tapi pada umumnya di saat itulah mereka masih bebas dicarikan ya, diberikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengar dari Dr. Wijaya, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin sharing? Silakan, bisa unmute ya. Ada yang ingin bertanya? Mungkin ada pengalaman yang bagus, atau sekalipun kita sudah makan sehat, kenapa tidak sehat juga? Nah, kesempatan nih, Dokter Ada, kita bertanya. Ada? Silakan. Boleh unmute ya, langsung tanyakan ke dokter. Saya mau sharing, Dokter Wijaya. Silakan, Ibu Tia. Ya, selama saya sakit autoimun rheumatoid arthritis, terima kasih Dokter Wijaya mengenalkan ITERA Blow Terahertz. Itu pagi-pagi saya merasa sedang sauna atau spa. Sesudah itu enak banget rasanya. Lalu makan, sudah ada makan sayuran, tapi kemarin itu flare juga karena makan tape ketan 3 biji. Ternyata saya masih rakus. Jadi saya kapok deh. kapok. Nah, sekarang saya mulai lagi masih rajin ITERA. Kayaknya sahabat saya ITERA. Sama makanannya kolagen, probiotik, sama vitamin C, zinc plus B12. Itu sharing saya, dokter. Ya, terima kasih ya. Nah, ini bagian dari manajemen keperluan sehari-hari ya. Badan kita yang paling tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kalau kita langgar itu, tadi tapenya 3 keping gitu ya, kita ceritakan pada orang lain, yang ada justru hanya kritikan atau omelan gitu. Siapa suruh gitu ya. Berani-beraninya, udah sakit dimarahin lagi gitu. Jadi disitulah kita kembali punya tanggung jawab memanajemen tubuh kita sendiri gitu ya. Kalau sudah jelas daftar makanan tertentu itu tidak cocok buat badan kita, ya kita jangan makan, bela-belainlah tubuhnya sendiri gitu.
Sekarang tuh kan sudah sampai tes kecocokan DNA terhadap makanan. Nah, itu boleh diperhatikan supaya kita tidak bikin beban buat tubuh kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bu Tea. Masih ada yang lain yang ingin sharing atau bertanya ke dokter? Silakan, boleh unmute. Saya ada titipan pertanyaan, Bu Oh, Susan, silakan Bu Ning. dari Ibu Weni Bandung. Tapi Mhm. hari ini dia nggak bisa masuk ke Zoom. Ada kenalan Bu Weni, bapak-bapak umur 80 lebih dikit lah. Mhm. Itu minum Easy Sleep yang dari produk Envis. Mhm. Itu jantungnya berdebar-debar, Dok. Ya. Itu kenapa ya katanya gitu. Ini titipannya Ibu Weni. Ya. Nah, kalau tanya kenapa, itu kan kita juga saat ini nggak bisa pastikan. Kalau saya Ya, bisa langsung jawab, oh itu gara-gara ini, nah, itu saya tebak-tebakan gitu ya. ya, Itu asal jawab namanya. Kan bisa aja itu suatu kebetulan. Memang ya. pas dia minum, ada peristiwa apa yang lainnya yang bikin deg-degan. Tapi bisa juga memang ada bahan yang dia tidak cocok. Ya, semua orang mungkin ada sensitivitas yang beda-beda. Misalnya terhadap kopi aja. Ada orang minum kopi, dia jantungnya langsung ngebut gitu. Tapi ada yang nggak bereaksi apa-apa sama kopi. Nah, itulah yang ditemukan pada tes DNA untuk makanan. Ya. Nah, jadi bisa jadi itu nggak cocok. Tapi karena kita belum bisa simpulkan langsung ini nggak cocok, itu kita mesti observasi. Jadi lain kali mungkin dimulai dengan dosis yang lebih kecil, dicoba dulu dengan dosis separuhnya, apa efeknya juga sama. Ya, kalau sudah separuh masih muncul juga ya sudah jangan diteruskan, pakai Ya, cara lain. Ya, ini sih langsung nggak berani minum, Dok. oh ya nggak apa-apa. Kalau orang Takut nggak soalnya. berani, kita nggak bisa paksakan juga karena kan ya Ya, itu manajemen diri, dia merasa diri dia ini tidak mau lagi kedatangan tamu itu gitu. Ya sudah, kita nggak bisa paksakan tuan rumah kan. iya. Padahal sehari-hari minum obat tidur, Hmm, minum Easy Sleep malahan jantung berdebar-debar. kalau gitu efek obat-obat itu juga mungkin lebih penting untuk didetoks dulu supaya badan dia juga lebih kembali ke sistem awalnya ya. Kalau sudah dipengaruhi obat tidur atau sebaliknya obat perangsang gitu, itu sistem saraf kita sudah tidak balance lagi gitu. Oh, ya. Oh, gitu ya. Ya, baik, Dok. Nanti saya sampaikan ke Ibu Weni. Ya, detox kan Ya, kita bisa pakai oke. anoni ya, Ya, atau terahat waternya dibanyakin ya, Dok. Anoni sama ya. Vera. Organ detoxnya tuh di liver, di ginjal, di usus itu semua diaktifkan dengan blowernya. Ya, baik, Dok. Terima Yuk, kasih banyak. sama-sama. Ya, Dok, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ada di chat ya, Ibu Jenny Cahya. Malam Dok, kalau ada kesemutan di kaki atau di tangan, apakah itu tanda ada kolesterol? Ya, biasanya bukan ya. Malah kita lebih dekat ke peribahasa itu. Ada gula, ada semut. Gitu. Jadi orang yang kesemutan tuh kita pikirkan pertama kali itu gulanya naik atau enggak. Karena kesemutan itu kan tanda kerusakan dini di saraf-sarafnya. Mungkin sarafnya kurang dapat makanan. Nah, yang menyumbat pembuluh darah yang begitu halus, yang memberi makan serabut saraf yang begitu halus juga, itu biasanya gula. Gitu. Gula merusak pembuluh darah. Jadi dicoba aja periksa gulanya dulu. Ya. Yang kedua itu kekurangan vitamin B.
Tapi zaman sekarang kan tidak ada orang sampai beri-beri kekurangan vitamin B gitu. Ya, gula aja dulu dicari kadarnya berapa. Bu Jenny, mau langsung dengan dokter atau sudah oke dengan jawaban dari dokter? Oke? Mungkin bisa dicek lab ya, gula darahnya. Oke, baik. Masih ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Ada? Silakan unmute jika ada yang ingin bertanya. Ada? Nggak ada? Dok, saya sambil menunggu yang lain ya, Dok. Ada teman saya, dia itu makan sayurnya cukup banyak ya, Dok. Tapi kenapa dia bisa kena kanker usus ya, Dok? Kanker itu teori tanah dan benih ya. Kalau benih itu bisa kita kaitkan dengan faktor keturunan. Jadi kanker-kanker tertentu itu sudah ada di DNA-nya, blueprint-nya dia. Kanker payudara terutama ya. Nah, kanker usus juga termasuk. Jadi dia secara benihnya tuh sudah ada bawaan untuk menderita kanker. Cuma benih ini perlu ketemu tanah yang subur untuk dia tumbuh. Jadi orang dengan bakat kanker, turunan kanker, kalau gaya hidupnya itu tadi semuanya sehat, dia peluang untuk kena kanker juga menurun dibandingkan orang yang gaya hidupnya jelek gitu. Nah, itu. Jadi dia makan banyak sayur, buah itu baru salah satu komponen kan, pilar makan minumnya. Kita nggak tahu faktor lainnya. Nah, dia merokok nggak? Karena rokok itu faktor risiko untuk semua jenis kanker boleh dibilang. Tidak, Dok, karena dia ibu-ibu ya. Dan dia juga olahraga gitu loh. Ya. Nah, kalau semua pilar itu sudah dilakukan, dia juga tidak ada keturunan kanker usus gitu. Ya, kita ujung-ujungnya selalu bicara, nah ini misteri hidup gitu ya, alias nasib. Tapi memang sebelumnya dia pernah ada miom di rahim. Ya, miom kan nggak ada hubungan dengan kanker usus. Nah, setelah operasi miom itu 6-7 tahun baru ketahuan menyebar ke ususnya, Dok. Oh, kalau menyebar lain lagi dong ceritanya. Kita nggak bisa bilang itu kanker usus. Itu kanker yang menyebar ke usus. Jadi kalau di biopsi itu jenis selnya bukan jenis sel kanker usus. Ya, jadi kita sebut suatu kanker liver misalnya. Itu artinya primernya di liver. Kalau diperiksa selnya itu sel liver gitu. Tapi kalau kanker usus yang menyebar ke liver, kita tidak bilang itu kanker liver. Itu kanker bermetastasis ke liver. Nah, ini kasusnya kanker di rahim yang bermetastasis ke usus besar. Oke. Nah, ada satu pendapat yang mengatakan kalau orang sampai kena kanker itu sebenarnya bukan lagi faktor lokal. Oh, ini karena rahimnya, ini karena ususnya gitu. Tapi sudah melibatkan seluruh sistem tubuhnya, terutama sistem imunnya. Ya, jadi kankernya boleh lokal, tapi itu sudah petanda sistem tubuhnya itu tidak bagus, sehingga kankernya bisa berkesempatan untuk tumbuh. Oke, baik, Dok. Jadi sekarang dia ambil keputusan untuk kemo, Dok. Ya, itu pertimbangan dengan tim onkologinya. Iya. Jadi Sarannya. kalau stadium 1-2 kemo itu masih berpeluang. Tapi kalau sudah stadium 3-4
biasanya hanya memperpanjang kehidupan, tapi penuh dengan sengsara yang lain. Sengsara yang lain itu seperti apa ya, Dok? Ya, efek samping dari kemonya, Oh, oke. makan nggak enak, lalu rambut rontok, kulitnya rusak, gitu-gitu. Oke. Baik, makasih ya, Dok. Dari Nah, ini ada pertanyaan lagi akan saya bacakan dari Pak Hendy Louis, Dokter. Apakah NMN bisa memperbaiki atau merubah DNA seseorang? ya, setahu saya sih tidak begitu ya. Jadi DNA itu punya mekanisme kerja, ya, walaupun dia disebut blueprint itu cetak biru, tapi mekanismenya nggak sesederhana seperti kita mencetak koran gitu ya. Nah, dicetak tampil hurufnya seperti itu, nggak begitu. Jadi DNA sekarang tuh dipandang tuh sebagai satu cetakan yang sangat dinamis gitu, bukan barang yang kaku ya. Nah, yang dinamis ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, si NMN ini membantu di dalam level metabolisme di tingkat seluler itu sampai di tingkat DNA-nya dengan enzim-enzim sirtuinnya itu, gitu ya. Jadi dia membantu proses alamiah yang semestinya. Jadi bukan mengubah DNA-nya, tapi mengubah lingkungan di tempat DNA-nya itu sehingga sistem yang sehat yang mestinya ada, mestinya berlangsung itu bisa berlangsung gitu. Nah, kalau kita kekurangan NMN itu metabolisme di tingkat sel itu terganggu. Jadi DNA-nya itu tidak bisa berfungsi sebagaimana semestinya gitu. Ya. Nah, disinilah nilai dinamis dari DNA itu. Gitu. Dalam medis tuh ada yang namanya epigenetik. Jadi penyakit epigenetik. Jadi kalau tadi orang ada keturunan kanker itu genetiknya. Tapi untuk bisa manifestasi sebagai penyakit yang kelihatan, yang nyata, nah di situ dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Nah, itulah epigenetik. Gitu. Jadi NMN ini boleh dibilang main di epigenetiknya itu supaya apa yang jelek yang ada di DNA itu tidak bermanifestasi menjadi penyakit yang nyata. Gitu. Jadi, Dok, kalau mereka yang sudah ada problem seperti tadi, setelah dia minum NMN, apakah membantu, Dok? Problem apa nih? Yang tadi, yang kanker yang sudah metastase? Oh, nggak bisa juga karena kan yang dikerjakan NMN ini proses metabolisme dasarnya. Bukan yang sudah terjadi lalu seperti film tuh diputer balik mundur gitu, nggak begitu. Tapi metabolisme dasar ini diperbaiki sehingga tidak terjadi pembentukan proses metabolisme yang jelek lagi gitu. Tapi yang sudah jelek sudah muncul, kita nggak bisa bilang akan hilang gitu. Ya, maksudnya yang udah muncul, misalnya kita dia sudah kemo nih, Dok, berarti kan yang muncul itu sudah dibuang. Setelah kemo, Harapannya begitu, tapi ternyata tidak. apakah bisa bersih semuanya kan belum tentu. Jadi dasar kemoterapi itu dia meracuni sel-sel. Jadi selnya mati karena keracunan. Ya. Nah, problemnya kan sel sehat juga ikut diracuni. Makanya terjadi kemunduran daya tahan, ya, sel-selnya juga ikut rusak, menua dengan cepat. Orang yang menjalani kemo itu kelihatan dia menua dengan cepat. Gitu. Iya, betul, Dok. Kelihatan. Jadi sama-sama diracuni. Tapi karena si
kanker itu lebih rakus, lebih sensitif terhadap obat kemo ini, dia mati lebih dulu, gitu. Ceritanya begitu, gitu ya. Oke. Nah, kalau matinya itu benar-benar mati semua, ya kita bisa syukuri peperangan dimenangkan walaupun korban lainnya banyak. Ya. Nah, repotnya kan kalau tersisa, gitu ya. Tersisa sehingga nanti muncul lagi kanker baru yang lebih tahan terhadap bahan kemo ini. Ya, kanker itu juga ada kepintarannya sendiri gitu. Dia juga akan berusaha survive supaya tidak gampang diracuni. Jadi bisa terjadi kemo yang lalu itu nggak mempan lagi. Harus dikasih obat kemo yang jenis lain yang lebih kuat gitu ya. Nah, kalaupun itu sudah berhasil nih, kemonya berhasil menuntas semua kanker yang ada gitu ya. Tapi sekarang sistem imunnya kan juga kena. Sistem Iya. imunnya turun, dia gampang infeksi dan gampang muncul kanker yang lain lagi jenisnya gitu. Ya, jadi bicara perang terhadap kanker kita masih jauh dari tepuk dada kita Suksesnya ya, Dok, sukses ya. ya, success story-nya itu masih jauh. Yang bisa survive lolos dari kanker itu kalau secara statistik tuh kecil gitu ya. Dan buat dunia medis yang namanya sukses itu bisa bertahan hidup 3 tahun 5 tahun gitu. 5-year survival rate itu menjadi indikatornya. Ya, tahun ke-10 ke-20 itu nggak menjadi bahan perbincangan itu. Tapi 5 tahun itu menjadi perbincangan, Dok. Berarti Ya maksimalnya 5. sudah dianggap prestasi besar gitu. Oh, oke. Baik, ini ada pertanyaan, Dok, yang dari Pak Pandu. Apakah kanker itu keturunan atau dengan sugesti kanker dari keturunannya bisa kena kanker? Ya, yang tadi saya bilang itu ya teori ini teori lama, tanah dan benih gitu ya. Jadi kankernya bisa turunan. Jadi memang sudah ada kode genetik yang bisa dibaca bahwa orang ini bisa kena kanker. Peluangnya sangat besar dia kena kanker. Nah, itu yang terjadi pada artis siapa ya yang operasi payudara. Saya lupa. Aktris terkenal. Nah, dia punya tes genetik itu mendukung semua bahwa dia akan kena kanker gitu ya. Dan keluarganya sudah banyak yang kena. Bibinya, ibunya gitu. Sehingga dia ambil keputusan dia angkat dulu payudaranya sebelum kena. Ya. Itu tindakan yang sangat ekstrim yang orang lain mungkin nggak berani lakukan. Ya. Nah, itu juga kontroversial dari secara medis. Bagaimana ini? Orangnya belum kena kanker tapi sudah minta untuk diangkat payudaranya. Tapi karena dia yang punya badan, daripada dia hidup ketakutan besok muncul atau enggak, dia pilih payudaranya diangkat aja. Jadi memang secara DNA bisa dibaca. Kalau sugesti itu seperti apa ya? Ketakutan gitu dia akan kena kanker. Ya, sugesti bisa aja karena pikiran kita dan tubuh kita itu kan ada Menyatu. linknya, ada hubungan ya, ada Ya. kesatuan. Apa yang engkau takutkan itu yang terjadi, itu bahkan di Alkitab ditulis seperti itu. Apa yang kita khawatirkan itu terjadi. Secara dunia psikologis itu juga disebut tuh magnetisme, gitu ya. Apa yang kita pikirkan itu yang muncul. Bisa. Cuma Lagi membuktikannya kan sesuatu yang negatif ya, Dok, lebih cepat ya. lebih cepat. Karena yang negatif itu respon emosinya lebih kuat, dia ketakutan. Respon emosi makin kuat, daya berubahnya juga Serapnya lebih kuat. lebih tinggi. Ya. Oke. Oke. Make sense ya, Dok. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Ibu Lina.
Dok, apa bedanya ITERA Care Blower dengan ITERA Bio? Ya, Apakah fungsinya sama, Dok? ya. Kalau terahertznya tuh sama, yang satu tuh di blow langsung ke satu area. Tapi kalau yang ITERA Bio itu kan dia masuknya dari telapak kaki nyebar ke atas secara perlahan-lahan, ya. Nah, karena beda cara masuknya ini, kegunaannya jadi berbeda. Kalau yang blower itu dia lebih cocok untuk kondisi-kondisi yang bersifat lokal, nyeri bahu, nyeri tengkuk gitu. Itu kita bisa langsung blow di tempat itu. Bahkan untuk penyakit kayak diabetes, kan kita tahu ini yang bermasalah pankreasnya lemah, kita bisa arahkan blow-nya ke organ pankreas. Tapi kalau dengan ITERA Bio kan dia tidak bisa arahkan, dia pasif aja nunggu si gelombangnya itu sampai ke sana gitu ya. Dan sampainya itu kan juga nggak bisa diatur berapa banyak. Gitu. Saya hanya perlu untuk pankreas aja, nggak bisa diatur dengan ITERA Bio. Gelombangnya masuk semua gitu. Ya. Nah, ITERA Bio itu lebih cocok untuk kondisi yang bersifat sistemik. Jadi seperti gula tinggi, darah tinggi, kolesterol tinggi, itu gelombangnya dibagi rata gitu. Karena kolesterol kan juga terbagi rata. Dia tidak kumpul hanya di pembuluh darah jantung, tapi dia juga kumpul di tempat lain gitu. Nah, itu kira-kira bedanya. Oke. Sudah, Bu Lina. Ada yang masih ingin ditanyakan ke dokter, Bu Lina? Silakan kalau ada. Oke, Bu. Oke, baik. Ini ada lanjutan lagi dari Pak Rana. Dokter, kenapa pasien meningitis? Ya, kenapa dia bisa meningitis gitu loh, Dok? Ya, kenapa pasien meningitis bisa sama sekali tidak ada kesadaran seperti dalam kasus aneurisma? Ya, ya kalau ditanya kesamaan karena sama-sama menyerang otak gitu. Ya, apapun yang menyerang di otak tuh bisa bikin orang nggak sadar. Ya, kena pukulan misalnya, mau dipukul pakai tangan atau dipukul pakai kaki, efeknya sama ke otak, trauma gitu ya. Jadi infeksi ataupun tumor ataupun perdarahan, efeknya sama, kesadarannya terganggu. Gitu. Ya. Pak Rana, pertanyaannya seperti itu enggak ya? Silakan Pak Amin. Iya Pak. Saya bingungnya gini dokter. Yang pasien saya yang di Jogja kemarin yang meningitis tuberkulosis. Jadi sekalipun dipanggil namanya dia nggak nengok, kemudian hanya saja dia kalau gatel pun bisa garuk-garuk, sudah bisa garuk-garuk. Ya. Dia nggak nyaman sudah bisa balik. Artinya kesadaran untuk dia berbuat tuh ada, hanya saja respon atau kesadaran dia dipanggil lah itu belum ada. Itu Ya. maksud saya dok. Ya, ya. Berarti itu bukan meningitis. Minggu lalu juga saya sudah pernah sebutkan, kalau dia sampai ganggu kesadaran, itu otaknya kena. Kalau meningitis itu baru selaput otaknya. Ya. Jadi orang kalau baru meningitis, yang ada tuh hanya nyeri kepala dan demam. Kalau sudah sampai kesadaran menurun, kejang, itu sudah kena otaknya. Oh, soalnya dari dokter itu udah divonis meningitis tuberkulosis itu dari Rumah Sakit Bethesda Jogja. Iya, ya nggak salah sih. Kalau yang lebih tepat istilahnya itu meningoencephalitis gitu. Oh, karena jelas kesadarannya sudah kena. Kalau selaput otak itu tidak berurusan dengan kesadaran. Iya, oke. Nah, nanti kesadaran kita bagi lagi penilaiannya itu tingkat kesadaran orang yang melek sama yang ngantuk sampai orang koma itu tingkat kesadaran. Sama satu lagi kualitas kesadarannya. Alert dengan aware namanya. Makan. Halo.
Oke. Kalau pasien ini dia buka mata misalnya, itu berarti tingkat kesadarannya tuh sudah tinggi gitu ya. Nah, tapi dia tidak aware dengan apa yang terjadi di sekelilingnya, apa yang terjadi pada diri dia gitu. Oke, berarti tingkat kesadaran Dok ya. Iya, kalau dia Iya. melek, dipanggil dia misalnya bisa tatap mata gitu ya. Minimal kan eye contact namanya. Jadi kalau Iya, betul. mata dengan mata bisa ketemu, itu kesadarannya tinggi. Hmm. Apalagi dia bisa gatel, bisa garuk, itu kan berarti dia sadar. Iya. Nah, cuma Oke. awareness-nya ini yang masih jauh. Itu kayak komputer fungsinya masih banyak hang-nya gitu. Iya, sepertinya juga masih terlalu lama ini untuk terapi kasus yang di Jogja ini, Dok. Ya. Nah, kita bisa tambahkan bahan-bahan yang membantu nutrisi ke otaknya. Oke. Iya, ya. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Dok, ini ada lanjutan dari Bu Lina tadi. Apakah ada efek samping iterabio, Dok? Kalau ini kan juga suatu hal yang baru ya. Jadi kalau saya yakin-yakin nggak ada efek samping itu aman, saya juga terlalu sembrono. Jadi semua hal yang baru itu kita tetap harus terima dengan menjaga kewaspadaan, gitu ya. Selama kita lakukan tidak berlebihan, ya, kita percaya klaim temuan saintifiknya ini setara getarannya dengan sel normal, ya kita percaya itu tidak merusak gitu ya. Tapi apakah 10 tahun lagi tetap sama, kan kita belum bisa omong sekarang. Nah, sekarang yang penting dia berefek positif dulu terhadap keluhan yang ada. Orang yang kesakitan kalau nunggu jaminan dipakai 10 tahun, oh ternyata benar-benar aman. Nah, masa dia disuruh nahan sakitnya 10 tahun gitu kan? Ya, apa yang ada saat ini ya kita gunakan supaya dia bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Dokter, Ya, boleh mengingatkan, kata dokter kan pernah ada yang implan atau pasang ring di jantung, lebih cocok pakai Itera Blow atau Itera Bio. Itera blow dong. Kan kita bisa arahkan jangan kena jantungnya. Kita masih bisa gunakan di tempat lain. Tapi kalau dia pakai Itera bio kan gelombangnya masuk semua. Kita nggak tahu pada menit keberapa si implannya itu akan mengalami kepanasan, kita nggak tahu. Ya. Itu kewaspadaan namanya. Oke, Bu Lina, ada yang ingin ditanyakan langsung, silakan unmute supaya dokter lebih jelas. Emang Iya. Bu Lina merasakan efek samping seperti apa? Langsung aja tanyakan dulu. Silakan, Bu. Yang Ibu rasakan seperti apa efek sampingnya? Ada? Atau hanya kekhawatiran? Oke, sebentar kita baca. Oh, tidak ada. Oke. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu hanya karena khawatir ya, Bu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Itera Bio apakah sama dengan produk Liftera? Maksudnya gimana ya? Ya, itu yang produk kompetitor yang sama-sama di kaki itu. Oh, oke. Ya, Jadi kalau mereknya berbeda. dari gelombangnya sama-sama terahertz. Ya. Tapi spesifikasinya kan kita nggak tahu. Terahertz itu kan rentang gelombangnya tuh cukup lebar juga gitu ya. Nah, kita nggak tahu apakah persis sama spektrum gelombangnya atau tidak. Ya. Oke, yang pakai nama Vivo, masih ada yang ingin ditanyakan?
Kalau ada, silakan unmute. Dok, kemarin itu di dalam grup ada yang pakai apa tuh hair dryer untuk ngeblow badannya. Apakah sama, Dok? Nah, kalau itu bisa dijawab dengan pasti gitu. Ya nggak Kenapa? sama. Hair dryer itu hanya efek thermal, efek panas. Ya. Kalau Oke. terahertz itu efek thermal dan yang lebih penting justru efek dari terahertznya. Gitu. Jadi Oke. terahertz bisa dipakai menggantikan hair dryer, tapi hair dryer tidak bisa menggantikan terahertz. Oke, Dok. Makasih ya, Dok. Ya. Ya, jadi kita sekarang lebih jelas ya. Kadang-kala di grup itu banyak aja ya video-video begitu muncul ya. Dan ini perlu saya tambahin, saya pernah ngupload di grup juga bahwasannya beda dengan apa tadi hair dryer itu salah satunya ITERA ini kan ada optiknya, gitu. Sementara hair dryer tidak ada. Yang kelihatan fisiknya seperti itu jelas. Itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih. Oke. Baik. Masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Untuk yang lain. Apakah Terabio mendapat sertifikasi dari Amerika? Produk ini kan bukan bikinan Amerika ya, tapi dengan dia beredar juga di Amerika, mestinya di situ nggak ada masalah ya, karena mereka kan cukup alot dengan peraturan. Nah, tapi apakah sampai sertifikasi? Setahu saya sih enggak ya. Oke. Jadi kalau untuk mencari tahu, bagaimana, Dok? Nah, Tanya ke kantor ya, Dok. ke kantor Amerika yang paling tepat. Oke. Ya, Bu Lina, bisa dicari tahu ya. Oke, saya setelah pakai Terabio kok merasa lelah. Gitu, Dok. Ya. Nah, balik lagi, ini apakah kejadian pertama atau benar-benar setiap kali pakai dia menjadi lelah, gitu ya? Karena kan yang namanya reaksi orang tuh bisa beda-beda tuh di sana. Saya waktu pertama kali pakai itu Sis Irina barengan kita di Malaysia itu langsung di set intensitas 10, saya cuma bisa tahan 8 menit. Itu kaki linunya setengah mati. Jadi saya nggak bisa paksakan terus karena nggak tahan betul. Tapi yang berikutnya saya coba lagi, itu oke, sudah bisa lebih tahan sampai selesai gitu. Itu kan teorinya karena ada bendungan chi di meridian, sehingga waktu didorong itu makin terasa dia nyangkutnya di sana, jadi linunya hebat. Ya. Nah, jadi bandingkan Ada selalu. jawabannya. Iya, ini baru pertama dia, Dok. Yang kedua gitu. Kalau dia berkurang, ya berarti itu bagian dari proses detoxnya atau proses waktu pembenahan jaringannya gitu. Ya. Nah, saya selalu ingatkan, nah itu kan level 10 30 menit kan berarti sudah langsung full dose gitu ya. Level 10. Biasakan tuh start low, go slow. Saya setiap seminar selalu saya ingatkan gitu. Ya, mulai aja dengan yang menengah gitu, level 6, level 7, 10 menit pertama gitu. Ya, toh kan kita tidak perlu untuk membuktikan apa-apa kepada orang lain. Ini kan buat badan kita sendiri. Mulai aja dengan perlahan gitu. Nanti berikutnya ditingkatkan makin lama gitu. Ya, kalau langsung begitu 30 menit kan bisa aja terjadi reaksi detox yang seluruh tubuh mengalami detox, sel-sel semua membuang
kotorannya berbarengan kan badannya jadi kayak orang keracunan, jadi rasanya capek, sakit kepala, pusing, ada yang enek misalnya, bisa aja. Ya, jadi caranya adalah selalu ingat tubuh perlu penyesuaian ya, Dok. Iya, betul. Kan kita kalau menyesuaikan tentu dari yang kecil dong, masa menyesuaikan langsung dari yang tinggi. Nah, apakah setelah pakai Itera Bio tidak boleh mandi 4 jam? Konsepnya sama nggak dengan Itera klasik, Dok? Sama. Jadi prinsipnya itu kayak panas disiram air dingin, itu aja. Oke. Efeknya jadi hilang, minimal tuh jadi hilang. Yang efek panasnya itu jadi hilang. Yang tadinya dia berasa badannya hangat tuh kena air dingin dia jadi menggigil kan bisa aja gitu ya. Itu minimal efeknya hilang. Nah, kedua kalau terjadi reaksi kejut gitu. Dari panas dia mandi air dingin, badannya kaget bereaksi gitu, dia jadi sakit Meriang kepala, ya, Dok. pusing, ya bisa aja gitu. Itu aja yang kita hindari. Jadi perkataan boleh tidak boleh itu jangan seperti melawan undang-undang gitu ya. Dilanggar bisa fatal gitu, enggak begitu. Ya. Nah, kita ambil jalan tengahnya gimana? Ya mandi aja dulu baru blow, kan nggak ada yang dilanggar, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, kalau blow lalu mandinya air panas kan tidak mengagetkan, iya juga sih gitu. Tapi kan kita sama-sama nggak meneliti efeknya seperti apa kalau mandi air hangat langsung gitu kan, juga nggak tahu juga. Kita hanya membahas secara logika aja. Kalau terpaksa mandi segera, ya mandi pakai air panas. Oke. Jadi tadi ada pengalaman dari Sis Irina bahwa ada orang yang pakai Itera Bio tidak mau minum, begitu dia pakai setelah itu pusing. Iya, bisa. Jadi terlalu pekat darahnya, pekat dengan bahan toksin kan dia kayak orang keracunan. Pertama kali di rumah Sis Irina, orangnya sakitnya macam-macam gitu. Begitu di blow dia tidur sampai dalam gitu. Kita kaget juga ini tidur normal atau orangnya nggak sadar gitu. Ingat nggak Sis Irina itu kejadian? Iya, gak enak. Tapi kayaknya enak sekali tidur. Banyak yang langsung tidur tuh kan, Dok, waktu itu. Iya. Ya saya waktu itu periksa nadinya, jadi lihat nadinya stabil, bagus ya, tenang lah gitu. Ya benar dia nggak lama dia bangun Itu segar. diam-diam meriksa nadi ya, Dok. Dokter takut juga ya. Ya, takut lah, kan saya yang tanggung jawab, saya hadir. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Lina lagi, Sis. Silakan, Sis. Lanjut, Sis. Iya, tadi di sini juga ada Pak Hendarto tadi masuk juga, itu termasuk salah satu yang di blow di rumah saya langsung tidur itu. Di sini ada nih tadi Pak Hendarto. Ini Bu Lina menanyakan, sebelum pakai minum dulu dan setelah pakai minum lagi ya, Dok? Itu idealnya. Ya. Jadi sekali lagi alasannya ya. Kalau sebelum di blow dia minum, itu kita mencegah dehidrasi. Kan ada orang sudah punya kebiasaan minum hanya 2 gelas sehari. Kita kan nggak tahu gitu. Kita blow. Terjadi dehidrasi pada orang itu karena dia memang sudah dasarnya kekurangan air. Kita keringkan lagi dengan panas, dia makin dehidrasi gitu ya. Apalagi dia pakai Itera Bio sampai keringetan, dehidrasi dia. Jadi minum sebelum untuk mencegah dehidrasi. Minum sesudah itu kita mau membantu detoksnya itu jadi lebih cepat karena air itu pembawa kan, pembawa materi, sampah-sampah juga dibawa lebih cepat ke ginjal. Sehingga efek samping detoksnya tuh jadi lebih singkat gitu. Ya. Apakah harus seperti itu? Ya nggak harus. Kalau orangnya sakit ginjal minumnya dibatasi, masa kita paksakan? Ya.
Jadi sekali lagi kita harus terbiasa tuh memahami kenapanya gitu. Jangan dihafalin aturannya lalu diikuti mentah-mentah. Oke. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Dewi Tambrin, Ibu Dewi Tambrin. Pemakaian Ithera blower secara teknis membuka mitokondria, benar nggak, Dok? Aduh, ini kesannya sangat ilmiah gitu ya. Saya nggak tahu yang bikin teori ini dia paham betul soal mitokondria atau enggak gitu. Kalau bilang membuka mitokondria, emang yang nutup mitokondrianya apa gitu. Ya. Jadi jangan-jangan konsep tentang mitokondria ini juga nggak jelas gitu. Nggak sampai begitulah. Ya. Jadi terahertz ini kan gelombangnya mengaktifkan. Ya, jadi dia dinamika selnya itu ditingkatkan gitu. Nah, mitokondria itu bagian dari dinamika selnya. Dia menghasilkan lebih banyak ATP. Jadi dengan di blow diharapkan diproduksi ATP lebih banyak sehingga orangnya jadi lebih segar, lebih kuat. Nah, itu yang terjadi orang setelah di blow tuh kakinya jadi enteng, tangannya jadi enteng karena produksi ATP-nya bisa lebih banyak ya. Nah, itu penjelasan teoritisnya seperti itu. Tapi kalau ditambahkan lagi keterangan mitokondrianya terbuka ya saya nggak tahu itu mau menjelaskan ke siapa gitu. Oke, Bu Dewi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silakan unmute. Ini Ibu Lina nyambung bertanya, pada saat kita menggunakan Ithera Bio itu, apakah airnya di blow atau biasa saja, Dok? Ini balik lagi. Prinsipnya tadi kan mencegah dehidrasi. Ya. Orang minum air biasa pun mencegah dehidrasi juga. Ya. Tidak harus di blow. Tapi kalau ada kesempatan di blow, kita mendapatkan dengan jumlah air yang sama, dia masuk ke dalam jaringan lebih banyak kalau airnya di blow. Gitu. Berarti dia akan lebih mencegah dehidrasi kalau kita pakai air minum yang di blow. Tapi kalau tidak sempat, tidak di blow, ya nggak apa-apa juga daripada tidak minum gitu. Nangkep nggak? Jadi jangan bikin Oke, susah Bu sendiri Lina. dengan berbagai aturan itu. Iya, Dok. Hanya banyak kekhawatiran. Iya, Oke. mestinya user friendly karena banyak kekhawatiran, ketakutan jadi tidak user friendly. Jadi rasanya rumit pakai alat ini. Harusnya mereka sudah merasa user friendly, Dok. Kan sekarang udah jarang bertanya. Iya. Oke, masih ada yang lain karena waktu terus berjalan, sudah jam 9:10. Sorry nih, saya pemakai baru. Saya Dewi tadi yang Silakan, nanya. silakan. Kalau untuk ngeblow itu bebas-bebas aja ya, di daerah mana ataupun berapa lama maksimal atau minimal? Atau ada aturan titik-titik tertentu, dokter? Ya. Nah, ini jawabannya ya seperti kita hidup tuh perlu aturan atau enggak gitu ya. Tentu perlu aturan supaya tidak masuk ke area yang ekstrim ya. Misalnya lamanya gitu. Nah, mereka yang di Malaysia ya karena mereka yang mulai dulu jadi saya banyak dapat masukan dari sana. Kalau untuk area yang sakit itu minimal 15 menit. Gitu. Jadi jangan di blow rata semua, walaupun setengah jam, tapi bagian yang sakit itu hanya kebagian 5 menit. Nah, itu efeknya kurang buat area yang sakit. Jadi 15 menit minimal untuk area yang sakit. Lalu maksimalnya,
Nah, ini kan juga belum ada percobaan. Orang di blow berapa lama sampai muncul reaksi efek samping, kan nggak ada orang mencoba gitu. Jadi diambil setengah jam, paling lama 1 jam untuk seluruh tubuh. Kalau perlu lebih dari itu, mendingan pada kesempatan yang kedua atau ketiganya gitu. Jadi 1 hari itu dibagi areanya berbeda-beda gitu. Ya. Itu guidance umum aja untuk menghindari kita masuk ke dalam area yang ekstrim ya. Di blow di satu tempat 2 jam misalnya gitu. Itu kan nanti jadi ekstrim. Kita nggak tahu dia akan overheat lalu terjadi apa. Kalau luka bakar itu sudah terjadi gitu ya. Dia pakai intensitas 3 di blow di kakinya itu nggak sampai 1 jam juga pasti sudah terjadi luka bakar itu. Oke, Ibu. Pada titik yang sama atau bergerak memutar atau boleh nggak seperti itu? Kalau terus-terusan memang pastinya panas ya dok ya. Jadi iya. Nah, saya diarahkan ambil secara berputar atau naik turun ya. Ya, saya ambil kombinasi gitu ya. Jadi untuk kesehatan secara umum kita blow-nya bergerak. Di meridian utama itu kan yang di tengah belakang sama di tengah depan. Itu kayak tolnya jalan energi, meridian energi itu tolnya kita blow gitu. Nah, kalau ada titik-titik tertentu yang membutuhkan waktu lebih lama, ya kita blow lebih lama di satu lokasi, misalnya di bahu, gitu ya. Nah, karena akan blow lebih lama, intensitas blow-nya kita kurangi. Jangan pakai nomor 3 gitu. Nomor 2 atau kalau perlu nomor yang paling kecil, yang sekarang nomor 1 yang paling kecil kan. Jadi buat saya kalau mau blow titik itu saya pakai yang paling kecil. Saya kombinasi dengan akupunktur misalnya. Jadi saya blow di jarumnya itu saya pakai intensitas yang paling kecil gitu. Karena perlu lama gitu. Tapi kalau blow di meridiannya saya pakai speed yang lebih kuat nomor 2, blow-nya berjalan gitu. Jadi semuanya win-win solution, tidak ada yang dirugikan dengan cara itu. Nah, kapan saya pakai nomor 3? Kalau orangnya gemuk, kalau dia tertutup dengan pakaian gitu. Nah, itu kita pakai blow yang lebih kuat, ya. Dan juga kalau lagi demo, jadi kayak si Irina di RW itu, kalau orangnya mau lebih cepat terasa ya dia pakai nomor 3 gitu. Tapi kalau dia lakukan di rumah, ini juga pakar Malaysia mengatakan begitu. Dia sendiri hanya pakai speed yang paling kecil. Tapi dia yakin karena setiap hari dia lakukan dengan teratur, efeknya juga bagus gitu. Daripada orang yang pakai speed 3 tapi datangnya seminggu sekali misalnya gitu. Bisa ditangkap maksudnya? Ya, dok, ngerti. Thank you. Oke, baik. Karena waktu semakin malam, dokter perlu istirahat ya. Kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Bagaimana, dok? Kebetulan pertanyaan juga sudah selesai. Oh, ya kalau udah selesai ya nggak usah dipaksakan gitu. Oke, baik. Jangan tidur dengan mengganjel aja. Bapak Ibu sekalian, apakah pertanyaannya sudah tuntas semua? Tadi Sis Dewi tanya ada hadapi masalah apa? Ibu Dewi bisa lanjutkan jawabannya ke dokter? Tadi karena ada masalah apa Ibu tanyakan? Tentang titik-titiknya atau apa? Apakah ada masalah waktu Ibu menggunakan ITERA? Hilang ya? Atau sudah keluar? Ibu Dewi, ada yang ingin dilanjutkan, Bu? Oke, jika tidak, Sis Irina, bagaimana Sis? Sis tutup ya? Ya,
Nah, ini Dokter Wijaya mana nih? Nah, kirain Dokter Wijaya juga hilang. Ya inilah teknologi, tapi kadang-kadang biar pet ya teknologi di kita nih masih mungkin karena internetnya ya. Oke, terima kasih Dokter Wijaya luar biasa yang sudah memberi pencerahan buat kita semua ya. Juga si Susana yang membantu moderatorin ya. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi nanti, diusahakan nih 2 minggu, semoga nggak ada halangan. Tiap 2 minggu biasanya kita mengadakan Zoom bersama Dokter Wijaya ya. Semoga lancar semua dan kita sehat semua ya. Terima kasih sekali lagi Dokter Wijaya dan Terima salam kasih sehat buat dok. kita. Sehat selalu dok. Sama-sama, Sehat semua sehat, sejahtera ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Dokter Wijaya, Yo, Bu sampai Susana, Bu Irina. Sama-sama. Ya, Dokter Asti, Selamat malam. Davida, ya selamat malam, sampai jumpa. Erik, selamat malam. Terima kasih dokter. Ya, Dokter Asti Terima dikasih kasih tugas semua. tuh Dokter Asti. Terima kasih. ya Pak Hendi, terima kasih. Jadi Saya tutup ya.